membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Di kebun itu satu karir itu terbuka luas untuk kita yang anak-anak muda lah, terutama anak-anak muda itu terbuka luas. Perbandingan kita di kota dan di kebun itu memang jauh, Pak. Ya. Kalau kita bilang bukan penderitaan sih, Pak, apa tergantung cara kita menikmati hidup kita lah. Kalau saya jujur, kalau di kebun kayaknya lebih tenang, lebih nikmat daripada kita di kota dengan hingar-bingarnya kehidupan di kota. Kayaknya lebih ruwet kayaknya. Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatmaja. Ini rame-rame nih, sekarang ada lagi di areal terbuka, ada Pak Ratu nih. Saya sama Pak Ratu udah lama nggak jumpa di satu frame ya. Ini ada Pak Ratu juga hadir di sini. Dan juga ada teman-teman kita juga ini, sahabat-sahabat CBI, bahwa ada asisten-asisten nih. Kebetulan kita lagi ada kegiatan di arealnya salah satu estate kita ya. Nah, kebetulan kita kumpulkan 3 asisten nih dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan mungkin berbeda, masa kerjanya juga berbeda. Nah, kita ngulik sedikit nih Pak Ratu ya. Ada sedikit masukan tuh suara-suara motor masuk ya. Ini karena memang menunjukkan bahwa ini lagi di luar ya, nggak di studio ya. Oke, Pak Ratu. Ini kita ngumpul 3 orang nih Pak. Siapa aja nih Pak Ratu? Kok Bapak manggil-manggil orang dari sana tiba-tiba ngumpulnya di sini nih Pak? Nah iya Mas, jadi kan kalau kita melihat animo para lulusan baru ke dunia kebun tuh kan Mas ini tahu sendiri kan? Ya. Untuk merekrut juga susah kan? Iya. Jadi rasanya kalau ada pilihan untuk bekerja di kebun, ya kan rasa-rasanya itu menjadi pilihan terakhir. Nah, bagi anak-anak zaman sekarang. Ya kan? Ini dari umurnya beda-beda nih Pak. Iya. Nah, kelihatan dari apa? Asisten iya. ini. Wah. Kalau yang sebelah sana muka penuh penderitaan sudah. Berarti paling lama itu. Paling lama ya. Nggak menderita Pak. Bapak ini kadang-kadang gitu lah. Nah, jadi ingat animo teman-teman di luaran sana yang tidak memprioritaskan kerja di kebun itu, ya kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya bagaimana sih kerja di kebun itu, terutama bagi lulusan-lulusan baru Mas Hendy. Nah, tapi sebelum ke sana nih Mas, kita belum kenal nih Mas. Oh iya, sabar dulu. Oh, sabar dulu ya. Jadi belum dikenalin ya. Iya. Diem dulu berarti. Nah, jadi kita kalau teman-teman yang fresh graduate, biasanya tuh kan kalau masuk pertama kali ke perusahaan itu kan kalau di kebun pasti jadi asisten. Ya kan? Nah, kita nanti mau tanya-tanya nih sama teman-teman di sini asisten. Apa sih kerjaannya, ya kan? Terus kenapa memilih di kebun? Terus apa sih suka dukanya kerja di kebun supaya teman-teman yang di luaran sana juga ternyata tidak seseram yang kita perkirakan gitu. Nah, gitu Mas Hendy. Iya. Tapi balik lagi Pak, mau kita tanya-tanya belum tahu sobat-sobat JBI. Iya. Monggo silakan. Ya, mungkin dari yang tadi katanya penuh penderitaan. Iya. Katanya menikmati katanya. Karena katanya menikmati ya. Mas Hendy. Dari raut muka itu sudah ketahuan jam terbang. Jam terbang, Pak. Iya, jam terbang atau lamanya kerja di kebun. Jadi biasanya orang-orang yang lama kerja di kebun itu biasanya mukanya memendam rasa. Wes. Monggo, silakan. Gitu, Pak, kenal dulu. Mau nanya jadi. Silakan perkenalkan mungkin. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Nur Fitro, asal dari Lampung. Orang Lampung ya. Orang Lampung. Oh iya. Oke. Saya masuk di sini udah lama, dari tahun 2008, Pak. 2008, berarti 17 tahun. Iya, 17 tahun, Pak. Nah, dari mukanya udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Saya kebayang Pak 2008 nih ngapain saya Pak. Bapak ini udah kerja di sini kan gitu. Iya, Pak Fitro ya. Iya. Panggilannya Pak Fitro ya. Pak Fitro. Ya, salah satu asisten kita namanya Pak Fitro. Tapi berarti karirnya mungkin dari bawah mungkin Pak ya. Iya. Ya. Kalau menurut karir ya pertama jadi tukang tebas Pak dulu Pak. BHL lah berarti ya. BHL, Pak. Keren lepas Masuk dulu. pertama BHL,
Jadi dapat tawaran jadi mandor, Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi langsung jadi mandor awal pertama. Oke. Saat itu ya. Pak, ya saat itu. Oke, perkenalan singkat dulu ya. Terus Baik Pak, izin perkenalkan nama saya Bayu Pradana. panggilannya Mas Bayu. Kalian Bayu Pak. Nah, Bayu. Ya, Bayu tuh angin kan? ya, Iya. Bener iya kan? Pak, betul Pak. Jadi kayaknya dulu orang tuanya sering berdua-duaan di gunung, Kirain naik masuk angin iya, dia mau bilang gitu. naik gunung. Jadi masuk angin. Keluarlah Bayu. Keluarlah Bayu. Oke. Lanjut ya, Mas. Saya berasal dari Pangkalan Bun Pak. Oh, asli Pangkalan Bun. Asli putra daerah ya, Pangkalan Kalimantan Tengah ya. Saya bergabung di CBI sama saya anak MT juga Pak, angkatan 2020. Oh, gitu. Angkatan 20 di CBI. Jadi saya di CBI sudah 2 tahun 9 bulan Pak. Wow, NT ya. MT Pak. Dulu lulusan mana? Saya dulu kuliah di Universitas Palangkaraya Pak, Oh. Fakultas Pertanian. Oh, gitu. Tuh, Pertanian. ya alumnus UPR ya, UPR ya UPR, sekarang Pak. panggilannya UPR. UPR. Nah, itu. Ada Bukan Unpar ya? seniormu. Bukan, Bang. Empat lagi Pak, ada Pak. Unpar, Pak. Alumnus UPR nih, seniormu ada yang kerja di CB ya. Iya. Wah, ngeri kan. Terus itu ya? Iya Pak. Nah, terus selanjutnya yang dekat dengan Pak Ratu nih. Dia udah grogi-grogi. Oke Pak, sebelumnya mau boleh sapa sobat CBI dulu? Boleh. Sobat CBI yang ada di rumah. Perkenalkan diri saya Pak. Saya Riki Wisnu Ajatma. Asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Oh, Lampung, Palembang. Ya, Oh. benar Pak. Dulu kayaknya orang tuanya waktu hamil penggemar Ricky Ricardo. Bisa jadi Pak. Iya. Pak, Bisa saya jadi. yang seusia saya gak tahu ya Ricky Ricardo yang mana ini. Tapi inspirasinya mungkin dari Ricky Martin lebih ke sana. Oh, Ricky Martin. Jadi Tapi dari apa Palembang, ya? Palembang, Sumatera Selatan. Kuliah di Kuliah di Palembang di Universitas Muhammadiyah tahun 2016 saya. Jurusan Jurusan agroteknologi pertanian ya. pertanian Iya, Pak. iya, iya. Masuk di CB udah berapa lama? Di CBI baru kebetulan gabung Pak. Saya bulan 2 kemarin tahun ini. Oh, baru. Ya, masih Orang lama, orang setengah lama, orang baru. Ya, benar. Begitu ya. Oke Mas, tadi kita menarik tadi. Kita kan temanya sebenarnya kita pengen ngasih informasi ke teman-teman di luaran sana. Asisten tuh apa sih? Tapi sebelum ke sana. Ya. Tadi kan ini kan Mas siapa? Bayu Pak. Bayu sama Mas Riki. Mhm. Itu kan kuliahnya di pertanian. Iya, Pak. Nah, padahal anak-anak zaman sekarang itu kalau bisa jangan jurusan pertanian lah. Kalau bisa tuh jurusan yang kerjanya di kota. Gitu kan? Benar, Pak. Nah, kenapa Mas Bayu Oke Pak. kok pilih jurusan pertanian nih? Baik Pak, kalau dari saya sendiri Pak, memang dari dulu paling suka berkebun Pak. Oh. Ya, dari zaman saya SD diajari mama saya untuk mengelola kebun di rumah. Kita suruh nanam singkong, suruh nanam ini. Jadi semakin dewasa seperti basic saya di pertanian. Makin suka menanam-nanam Makin ya. suka menanam-nanam Pak. Oh, Saya iya. tertarik dengan hal-hal baru sama tantangan-tantangan juga yang ada. Jadi setelah lulus kuliah, sepertinya menjadi asisten upbuilding itu menarik buat saya. Karena di situ saya dengar dari alumni-alumni yang lulus juga, kita bisa bertemu dengan satu Indonesia di satu upbuilding. Oh. Jadi nggak perlu keliling Indonesia. Iya, Pak, bisa Yang belajar perlu ke TNI juga sih. Iya. ketemu satu Indonesia di satu upbuilding Pak. Jadi Iya, iya, menarik di situ. Jadi membuat penasaran saya. Jadi saya Oke. beranikan diri. Gitu Pak. Nah, kalau Mas Riki kenapa tuh? Kok kenapa lo milih jurusan pertanian? Kalau saya inspirasi, Pak ya. Inspirasi dulu orang tua. Orang tua saya tahun 92 itu asisten di Oh. Sumatera Selatan, di Batu Raja, di PT Minanga Ogan. waktu Oh, itu. iya tahu. Di Sumatera Selatan. Jadi ya karena saya kecil lahir di kebun, Oh, di lingkungan iya, itu di Polibun. ya. Jadi saya besar di sana dan Sambil saya kuliah. masih ingat SD saya di SD Kebun. perusahaan, SD Oh. kebun. Sampai kelas 3 SD baru saya pindah ke Palembang waktu itu, waktu tahun 98 kalau nggak salah pindah ke Palembang. Jadi masa kecil itulah yang kayaknya seru ini di kebun, lihat orang tua, lihat papa kan. Nah itulah inspirasi awal saya pengen Ini ke sana. Mas Riki kan bilangnya terinspirasi orang tua. Hmm. Tapi kan kalau akhir-akhir ini ya Pak ya, lihat animum kita waktu merekrut itu
malah bilang aku nggak mau jadi Jadi, kayak orang iya. tuaku gitu. Itu. Kenapa Kalau tuh Mas? menurut Mas Riki Iya, gimana Mas? Ada kayak gitu, fenomena kayak gitu. Sayang Pak ya sebenarnya. Karena di kebun itu satu karir itu terbuka luas untuk kita yang anak-anak muda lah terutama. Anak-anak muda itu terbuka luas. Perbandingan kita di kota dan di kebun itu memang jauh Pak. Ya. Kalau kita bilang bukan penderitaan sih Pak, apa tergantung cara kita menikmati hidup kita lah. Kalau saya jujur kalau di kebun kayaknya lebih tenang, lebih nikmat daripada kita di kota dengan hingar-bingarnya kehidupan di kota kayaknya lebih ruwet kayaknya Pak. Tapi kalau kita di kebun kerja itu tenang, apalagi asisten afdeling itu gimana cara kita menstrategikan afdeling kita itu biar settle, biar pekerjaan itu bisa berjalan lancar dengan efektif dan efisien sesuai Tuh. yang diminta oleh perusahaan. Kalau Ya, ngomong yang dikelola berapa hektar? Afdeling itu berapa sih? saya ada 740 Pak di Delta Malaka. 700-an hektar. Pak. Ya, Berarti rata-rata 700-an ya? Iya. ya Pak. Jadi tuh Mas Hendy, Iya, Pak. tadi katanya Mas Riki, kerja di kebun tuh lebih tenang, Ya, benar Pak. lebih tenang, jauh dari kemacetan, ya kan? Semacet-macetnya truk lah, truk TBS lah kan. Iya, jauh dari kemacetan, jauh dari apa namanya jajan, ya kan? Ya, Ah, Jajan apa nih Pak? kalau maksudnya kalau di kota kan banyak mall, Banyak orang ya kan? jualan Pak. Banyak orang Nah, jualan. babi. Nah kalau di kebun kan orang jualan kan Terbatas. terbatas kan. Terbatas. Jadi kita juga keinginan untuk beli-beli juga ya. kurang ya kan? Ya. Oh. Nabungnya berarti banyak Pak. Nah, kata tabungannya banyak nih. Berarti ini bisa kan- pinjam ya? Ini kan yang kerjanya baru, Ya. walaupun masuk di sini baru Iya. Pak ya. Ini ada setengah. Yang lama berarti tabungannya makin banyak. Iya. Iya kan Pak Fitro? Oke, kalau tabungan udah lumayan. Mas apa Mitro? Fitro. 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 Nah, Mas Mitro sendiri kenapa nih? Kok sampai betah berlama-lama hidup di kebun ini? Ya itu tadi Pak, seperti Pak Riki memang tenang Pak di kebun Pak, Oh. daripada di kota Pak. Di kampung juga sekarang cari apa perekonomian juga susah Pak kan. Jadi lebih tenang di kebun Pak. Lebih tenang di kebun ya? Lebih tenang dan pasti. Oh, gitu. Dapat pasangan pun di kebun juga. Orang sini Pak berarti istri Bapak. Istri orang Semarang Pak. Orang Semarang. Ketemu di sini. Ketemu. Ketemunya di sini. Mas Bayu, Iya Pak. kalau anak-anak zaman sekarang itu kan kalau udah menikah, Alhamdulillah sudah Pak. nah Wih sih. udah menikah, Sudah Pak. nah Ini rata-rata, belum ditanya Pak. oh nanti pasti udah menikah nih. 2 kali Pak. Iya. Apa namanya? Biasanya nih anak-anak zaman sekarang kalau udah punya pacar, istrinya tak mau ke kebun. Nah, kenapa istrinya Mas Bayu kok mau ke kebun? Nah, Dikasih bujuk apa tuh? Bujuk rayu apa tuh? iya Pak, betul Pak. Hmm. Pertama saya belum menikah di MT di sini ya Pak ya. Setelah saya dapat 1 tahun bekerja di CBI, saya ngajak pacar saya nikah. Nah, pertama memang ada gejolaknya besar sekali tuh Iya. Pak. Kenapa? Alasannya apa pada saat itu? Nah, alasannya dia dari kecil di kota Pak. Iya, iya. Di kebun itu pikirannya sepi, Hutan, hutan belantara. semua belantara, tidak ada kehidupan lah kata dia. Iya. Masyarakatnya tidak bisa bersosialisasi. Tapi saya kasih pengertian, saya tantang dulu Pak. Sebulan dulu di sini, ngerasain dulu tinggal di kebun gimana. Nanti kalau memang nggak betah, saya antar pulang, kayak gitu. Pulang ganti yang baru gitu maksudnya. Enggak. Saya coba dulu Pak, sebulan. Jadi setelah sebulan berjalan, nah apalagi kami di situ kan masih fresh graduate tuh Pak. Istri saya juga baru lulus 1 tahun, belum ada setahun Pak, baru 3 bulan lulus dari kuliah, langsung saya lamar nikah. Nah, jadi dia masih bimbang. Jadi 3 bulan menikah langsung 3 bulan. Iya Pak, setelah lulus 3 bulan langsung saya ajak nikah. Oh, berarti udah nggak ketahan. Itu biasa sih. Iya. Udah di ujung itu. Terus. Ya itu Pak. Jadi setelah sampai sini memang ada kultur shock dulu lah Pak. Nah, jadi seminggu pertama dia kaget. Nggak seperti yang dibayangin dia Pak. Dikira sepi, ternyata lingkungannya asik semua orangnya. Oh. Dipikirnya orang kebun itu sombong-sombong, orang yang namanya pekerja kasar, jadi susah menegurnya. Ternyata sampai kebun asik. Istri saya malah kalau diajak pulang sekarang agak susah Pak. Lebih suka di kebun dia Pak. Udah menikmati ya. Mulai Menikmati menikmati aja. Pak, karena kawannya banyak, Iya, ya kan iya. tetangga, ibu-ibu juga yang lain asik ngobrolnya. Jadi dia tidak
melihat oh ini masih muda, oh ini sudah tua sekali. Jadi kita semua merangkul. Iya, gitu itu ya, jadi Mas Hendi. Ya, Pak. Perkiraan Orang di istrinya luar sana ya, Mas Pak. Bayu, perkiraannya katanya sepi, ya kan? Terus nggak ada teman, Nggak ketemu. ya kan? Terus kalaupun ada teman susah, ya nggak asik, Asik. nggak asik gitu. Tapi ternyata setelah datang ke kebun 180 derajat ya Mas Bayu ya. Berbalik dia, Pak. Jadi ingat ya, bagi teman-teman yang ada di sana yang punya calon suami orang kebun, jangan takut. Oh gitu. Iya. Ya. Aman, Pak. Ya, jadi Jangan-jangan ternyata kalau gitu besok istrinya ajak sini aja, Pak. Ikut podcast ini. Iya. kalau Mas Riki gimana pengalamannya dulu? Dulu ya, waktu Ya. pertama apa namanya mau Kerja. mengajak Ya, kerja dan mengajak. istri itu gimana dulu tuh? Kebetulan Pak di Sumatera itu Pak, Sumatera khusus saya cerita Sumatera Pak ya. Asisten itu salah satu kriteria mantu idaman. Dicari. Iya. Yang nyari ceweknya. Oh jadi tapi memang betul Mas Hendi. Iya. Karena kan kalau kita ngelihat sejarah, Oh iya. yang namanya perkebunan sawit itu asalnya dulu dari Sumatera, Iya benar Pak. ya kan? Mm-mm. Nah sehingga teman-teman yang dari Sumatera, dari daerah Sumatera itu sudah familiar duluan dengan perkebunan kelapa sawit. Yes. Nah dulu perkebunan kelapa sawit pertama kali PTP kan ya, Iya benar Pak. yang namanya sudah jadi asisten itu sudah top. Iya. Pak Citen gitu kan. Iya Pak Citen. Kalau udah Pak Citen udah mantu idaman itu Pak. Iya Pak. Jadi nggak perlu nyari calon istri Mas. Istrinya yang nyari Iya, kita. Pak. justru calon mertuanya datang. Berarti Mas Rizky ya? Iya, Ricky Pak. Ricky itu dicari cewek-cewek berarti. Ya kurang lebih kayak gitu. Sombong jadinya ya? Kok jadi sombong ya? Jadi artinya berarti kalau seperti itu memang karena sudah ya, sudah familiar ya. udah familiar dan di Sumatera pun ya kebetulan istri juga nggak susah kan Pak. Jadi kita jelaskan dunia kita, Paham. Iya. ya kita kasih pemahaman dan benar kata Pak Bayu tadi yang udah disampaikan, begitu dia masuk tahu keadaan di sini kayak mana, udah selesai itu masalah, udah nggak ada lagi bayang-bayang yang Stigma negatif Oh, ya. enggak, soalnya udah stigma negatif udah terlanjur nggak ada lagi. kecebur nih. Udah, aduh udah kelep nih, nggak bisa lagi gitu kan gitu. Jadi mungkin ini juga pada saat apa namanya, kalau laki ini nih intermezzo. Kalau laki-laki itu kan melamar ke perempuan. Kalau Mas Riki enggak ya. Banyak orang yang datang ke orang tuanya, dikawinkan sama anak saya saja. Nah, iya itu. Paling gitu. Makanya jadi nggak sombong dia. Iya. Nah kalau Mas ini, Mas Fitra, Ya. kalau 18 tahun lalu yang kebayang tuh Mas. Ya, Bang. Jadi belum seenak sekarang lah. Yes, betul. Pasti keadaannya ya Masih jauh dari lebih saat prihatin ini ya. lah, lebih prihatin dari yang sekarang. Gimana dulu mengajak istri atau ayo ketemu di sini ya dulu ya? Di sini. Oh, apa tapi walaupun gitu tetap aja kok mengajak untuk istri, udah kita di sini sajalah. Pak ada tantangannya nggak gitu? Iya Pak. Pertama emang ada Pak tantangannya. Hmm. Ajak istri kemarin sempat sih mau pulang ke Jawa kan Pak. Diajak pulang ke Jawa. Tapi ya itulah, setelah pisah dari orang tua, istri pisah dari orang tua, jadi pikirannya udah beda lagi Pak. Oh ya, kebun aja lah daripada di kota ngabisin uang kan. Nah, betul kan tadi Mas, jarang jajan. Habis-habisin uang berarti duitnya banyak. Sekalinya ke kota habis semua. Berarti apa ini? Cus gitu ya, Pak ya. Terus? Itu Pak. Oh. Jadi semenjak itulah udah kita hidup berdua, ya udah ngerasain suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya Pak. Lumayan sukanya. Di kebun lebih banyak sukanya Pak. Iya. Gitu ya. Gitu Pak. Berarti sukanya apa itu, Pak? Sukanya apa aja? Sukanya itu Tadi Pak Ratu bilangnya nggak bisa jajan. ya, jajan kan terbatas kan jadinya. Kalau sukanya itu kita tuh di sini mau cari ikan pun enak, Oh. ya kan Pak? Cari ikan enak, Tersedia, cari ya. sayuran enak. Jadi Oh, nggak iya. begitu apa ya? Kayak gitu sulit lah Gitu Pak. nyari makan. Oh, oke. Putra udah ada, Pak? Putra 2 Pak. 2 ya, udah besar. 1 TK mau ke SD, Yang satunya yang paling gede. satu yang paling gede itu Pak, yang Oh. mau SD. Oh. Oke Mas Bayu, Iya, Pak. sebelum kita akhiri, kira-kira coba sampaikan pesan kepada teman-teman di sana supaya teman-teman di sana itu tertarik kerja di kebun, supaya teman-teman di sana itu untuk milih jurusan pertanian tuh
tidak nomor 3 atau nomor 2? Kalau bisa nomor 1. Kalau bisa pilihan nomor 1. Coba, monggo. Baik, untuk teman-teman CBI podcast ya, Coba CBI ya. sobat CBI, Sobat CBI. ya, oke. Untuk zaman sekarang, di era sekarang, fakultas pertanian atau jurusan pertanian sendiri itu mungkin bisa jadi terfavorit, Pak. Karena kita melihat semakin berkembangnya zaman, kalau kita selalu mengambil minat yang lain, itu bakal susah, Pak. Karena ujung-ujungnya kita butuhnya pangan, Iya. dan Nah, pangan. apalagi sekarang Pak Prabowo kan, Iya. ketahanan pangan, betul. ketahanan pangan. Artinya apa? Artinya memang sektor pertanian, perkebunan itu yang menjadi memang, sektor yang iya, digalakan betul, sama jadi Pak prioritas Presiden kan, ya, Pak iya, Prabowo betul. kan. Nah, artinya kalau seperti itu, kerja di bisnis perkebunan pertanian itu pasti menjanjikan, Iya, gitu kan Mas Bayu? Pasti menjanjikan, Pak. Karena kita lihat dari sekarang segi yang lain banyak yang turun, tapi kalau perkebunan atau pertanian selalu naik, Pak, Iya. tahun ke tahun Iya, iya, semakin naik. Jadi untuk teman-teman sobat CBI jangan ragu ngambil Yes. pertanian ataupun masuk ke kebun. iya. Iya. Ya. Gaji juga selalu naik ya setiap tahun ya? Naik Pak, terus. naik terus, Pak. Baru naik kemarin ya? Terima kasih Pak Ratu. Oke, kalau Mas Riki, untuk teman-teman yang ada di sana gimana? Kalau buat sobat CBI simple, nggak banyak saya. Yang harus kita ingat di Indonesia ini salah satu lahan pertanian perkebunan yang paling luas di dunia dan mahasiswanya itu masih kurang, Pak. Mahasiswa pertanian itu sumber daya manusianya masih kurang. Maka Jadi dari itu kebutuhan tenaga ya, itu mahasiswa. apa sama jumlah mahasiswanya masih lebih banyak kebutuhannya gitu ya? masih banyak kebutuhannya. Jadi peluangnya masih besar. peluangnya itu masih terbuka lebar, karirnya itu masih terbuka lebar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ya. Mulailah dari sekarang ya. Bukalah minat untuk tahu dunia kebun itu kayak mana. Ya, Saya ya. yakin pasti berhasil kalau kita memang sungguh-sungguh. Menjanjikan lah ya, Menjanjikan, sangat. menjanjikan secara karir, menjanjikan secara penghasilan Ya. gitu ya. Kesejahteraan pun Belum- oke, udah ya intinya kalau kita sungguh-sungguh semuanya pasti dapat, Pak. Kalau Mas Mas Fitro. Fitra, kira-kira apa buat teman-teman yang ada di sana? Di sobat-sobat cewek di luar sana. Oke, sobat CBI, jangan takut, jangan mundur untuk di kebun, karena di kebun banyak tantangan, banyak motivasi, dan selalu jaya. Wah, Saya. jaya. Itu normal. Jadi ya itu tadi Mas Hendy. Iya. Ya dengan eranya Pak Prabowo yang ketahanan pangan itu, Cita ya. ya kan, terus juga apa namanya, kita itu kan Indonesia itu kan negara penghasil CPO terbesar di Ya. dunia, ya kan. Jadi ya pasti akan selalu berkembang, pasti akan selalu apa namanya dibutuhkan dan sangat menjanjikan, Sangat terbuka lebar terbuka ya, Pak. lebar ya. Jadi teman-teman yang ada di sana jangan takut. Yes. Ternyata juga istri-istrinya banyak betah sini kan. Betul. Oh ya, ada satu lagi. Salah satu kenapa para istri tidak mau di kebun katanya nggak ada sinyal. Gimana itu tuh? salah. Gimana itu tuh? salah, Pak. Yang jelas kalau kalian di kebun, buat sobat CBI, listrik gratis, Listrik gratis, air gratis, rumah gratis ya. rumah gratis. Ah. Jadi kalau kita mau nabung, di sinilah tempat yang cocok Oh, untuk tuh ya. menata Iya, masa iya. depan. Kalau mau nabung, cepet kawin, cepet kawin kerja di kebun. Iya, Pak. Oke, Mas Andi. Oke, thank you ya. Tadi udah luar biasa, kiri kanan kiri atas bawah kan gitu. Oh, satu kata. Oh iya ya, satu kalimat dulu, satu kalimat Pak. Satu kalimat. Satu Ya. kalimat. Kira-kira untuk closing buat sobat CBI dari Pak Fitro apa nih kira-kira terkait dengan ini tadi? Closing, Ya, closing Satu ya. kalimat. Satu kalimat, nggak usah banyak-banyak. tetap semangat, Hmm. tetap betah di kebun. Oke. Mas Bayu. Oke, Pak. Untuk mungkin jangan menyerah, terus kejar mimpi. Woi. Lagunya The Massive. Oh gitu ya? Iya. Tahu Bapak ya. Mas Riki ya. Oke, kalau dari saya, Pak, tantangan, cobaan itu adalah peluang buat kita meraih masa depan. Woi. Itu The Massive juga itu. Oh gitu ya? Iya. Masih juga ya? Masih pers rupanya. Masih pers. Iya. Oke, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak Mas Bayu. Riki, Mas Bayu, Mas Sama-sama, Fitra Pak. ya. Sama-sama, Pak. Sama Pak Ratu juga kita udah
kulik-kulik dikit lah kan gitu. Mudah-mudahan Berbagi bisa cerita. bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sana Betul. untuk bisa kerja di kebun ya. Betul. Amin. Jadi sobat-sobat CBI ditunggu saja kalau misalnya open kita CBI rekrutmen, silahkan play juga ya. Gitu ya Mas Yogi ya. Siap. Oke, terima kasih sobat CBI. Jangan lupa subscribe, like, komen dari channel CBI Podcast dan CBI Podcast karya nyata untuk negeri. Oke, sip. Cepat.